PHP MyAdmin-nya. Pertama yang kita lakukan adalah masuk ke dalam menu baru atau new. Lalu kita isi nama basisnya dengan rumah sakit. Lalu kita buat. Nah, rumah sakit yang udah ada, kita buka database-nya. Lalu kita masuk ke SQL-nya. Kita masuk ke sini. Hal yang kita lakukan sekarang adalah memasukkan table sesuai dengan arahan tugas, yaitu ada dokter, pasien, daftar administrator, dan daftar admin. Oke, sekarang kita buat dulu create table-nya. Kita buat ID dokter, PIN-nya kita masukkan 10 saja. Primary Oke, untuk create table dokternya udah jadi. Di sini saya membuat create table-nya sekaligus dari 6 database yang diperlukan, karena untuk menghemat waktu, walaupun menghemat waktu dan dikerjakan sekaligus, hasilnya akan tetap sama. Yang kedua, kita buat create table untuk pasien dokter.
Lalu untuk tabel yang ketiga, kita masuk ke tabel pasien. Oke, untuk tabel pasiennya sudah. Sekarang kita ke create table data. Kita masuk ke dalam create table daftar.
pasien ke-7 dan ke-8 sudah kita input, lalu kita bisa melihatnya sudah kita input ya. Lalu kita masuk ke ya, sekarang kita masuk ke dalam mendefinisikan hubungan antara ID yang saling terhubung, misalnya dari pasien ke dokter atau pasien ke daftar, semuanya terhubung. Jadi kita definisikan hubungannya dengan tabel-tabel yang lain, lalu kita beri relasinya juga. Lalu kita buka, ini dari ya, karena tadi sudah kita masukkan data pasien 8 orang, di sini sudah ada data pasiennya: Rima Marison, Amarediana, Wijay Zitra, Seno, Jevandra, Jihan, Keiko, dan Utara. Ini adalah 8 pasien yang sudah kita input ke dalam database pasien. Lalu selanjutnya yang kita lakukan sekarang adalah mendefinisikan hubungan dari tabel dengan cara mengetahui indeksnya. Jadi yang pertama kita sudah ada di halaman pasien, lalu kita buka ke struktur. Lalu kita buka ID pasiennya ini, kita pilih indeks. Oke, ini sudah kita hubungkan ke indeks, add index ke ID pasien, lalu kita ke daftar. Lalu buka struktur. Kita buka struktur, kita indeks di ID pasien dan ID admin. Oke. Untuk di database daftar, bagian ID admin dan ID pasien sudah kita indeks. Selanjutnya kita ke administrator. Kita pergi ke struktur. Indeks yang akan kita beri ada di ID admin. Ya, untuk bagian alter table administratornya kita sudah add index. Lalu kita pergi ke dokter admin. Kita pergi ke struktur. Untuk add indeksnya ada di ID admin dan ID dokter. Lalu kita pergi ke tabelnya dokter. Pergi ke struktur. Add index yang kita berikan ada di ID dokter.
Ini udah kita add index, lalu habis itu kita pergi ke pasien yang terakhir, ke pasien dokter. Kita pergi ke struktur, ID yang kita add indeksnya adalah ID pasien dan ID dokter. Oke. Karena sudah kita mendefinisikan hubungan hubungan dari tabel dengan mengetahui indeksnya, sekarang kita selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah membuat desain dan relasinya. Langkah yang kita lakukan sekarang adalah membuat desain dan relasinya. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke database rumah sakit, lalu kita pergi ke more atau lainnya. Kita pilih desainer. Di sini sudah ada tiap tabel, tinggal kita susun saja. Oke, kita susun. Oke, sekarang tabelnya sudah ada di bagian desain, tinggal kita susun saja untuk membuat desain dan relasinya. Ya, sudah kita buat desainnya, tinggal kita lakukan tahap menghubungkan atau relasinya. Tapi sebelum itu kita simpan dulu dengan nama rumah sakit. Lalu kita buat relasinya dari pasien
ke daftar, itu ada ID pasien, lalu kita hubungkan dari ID pasien yang ada di tabel pasien ke ID pasien yang ada di tabel daftar. Kita kasih cascade. Jadi cascade itu digunakan jika data utamanya berubah, maka seluruh datanya juga akan berubah. Jadi kita on delete atau on update-nya kita ganti dengan cascade. Lalu hubungan antara daftar dan administrator adalah ID admin. Jadi kita buat relasinya dari ID admin ke ID admin. Untuk semua hubungan antar table dengan kita mencari relasinya, hubungannya kita tetap semuanya kita memakai cascade. Lalu hubungan antara admin dengan dokter admin adalah ID admin. Lalu hubungan antara dokter admin dengan dokter adalah ID dokter. Lalu hubungan antara dokter dan pasien dokter ada pada ID dokter. Lalu hubungan antara pasien dan dokter adalah ID pasien. Ya, untuk bagian desain dan relasinya sudah kita buat. Ini sudah kita buat. Lalu kita simpan. Oke, modifikasinya sudah kita simpan. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya. Lalu sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu menguji fungsional menggunakan MariaDB. Kita masuk dulu ke halaman control panelnya. Lalu kita masuk ke menu cell. Langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk mengujinya itu kita memanggil MySQL-nya dulu ya.
Sekarang kita tinggal perintahkan untuk perintah show database. Di sini sudah kita panggil show database-nya, itu ada information scheme, MySQL, performance schema, PHP MyAdmin, rumah sakit, dan tes. Lalu kita coba panggil untuk show table-nya. Untuk itu kita panggil use rumah sakitnya dulu ya guys, maaf salah. Rumah Oke, baru kita panggil show table-nya. Ya, ini show table yang sudah kita buat tadi, yaitu ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, untuk mengujinya kita coba panggil forum pasiennya ya. Kita menggunakan perintah select from pasien. Kita select from pasien. Oke, kita buka. Sorry, tadi ada kesalahan, saya kurang menambahkan salah satu tanda, yaitu ya, from pasien. Nah, ini daftar-daftar pasien yang sudah saya buat tadi, ada 8 orang yang sudah saya input dari ID pasiennya, nama-nama pasiennya, jenis kelamin, dan alamat pasiennya. Oke, lalu kita masuk ke perintah manggil nama pasien berdasarkan alamatnya. Maka perintahnya adalah ya, sesuai perintahnya kita tadi memerintahkan untuk memanggil nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien berdasarkan alamat pasiennya. Di sini ada 2 yang kita panggil dari alamat pasiennya dari kota Bekasi. Itu ada Rimo Marison dan Amar Ediana. Lalu kita coba sekali lagi untuk memanggil nama pasien sesuai jenis kelaminnya.
Oke, ya untuk perintah yang terakhir yang saya dicoba memanggil berdasarkan jenis kelaminnya yaitu P atau perempuan. Ini ada 4 nama pasien yang keluar sesuai jenis kelaminnya, yaitu ada Amar, Zezitra, Jihan, dan Keiko. Mereka berasal dari tempat-tempat atau alamat yang berbeda-beda, itu dari Bekasi, Bandung, Tangerang, dan Jogja. Oke, mungkin segitu saja untuk uji coba di Maria DB-nya.
Oke, untuk membuat create table-nya kita sudah selesai. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya. Lalu ketika sudah selesai ke tabelnya, tinggal kita go atau kita kirim. Nah, karena sudah membuat create table, lalu kita go, data yang sudah kita masukkan ini berhasil. Ada 6 data yang kita masukkan di sini dan semuanya berhasil. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu memasukkan data ke table. Di sini saya memasukkan data ke tabelnya pada database di pasien. Lalu kita ke menu tambahan atau insert. Kita masukkan data yang kita masukkan itu nama pasien, ID, jenis kelamin, dan alamat pasien. Di sini kita masukkan ID pasien dulu 1120, terus namanya Imo Marisol, terus kelamin laki-laki, tinggal di Bekasi. Lalu 1121 Amar Ediana, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Bekasi. Lalu kita kirim. Nah, ini untuk yang data pasien yang pertama, dan sudah ada 2 orang yang saya masukkan sesuai dengan ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Lalu kita coba tambahkan lagi. Satu, 22, Wijaitra, jenis kelaminnya perempuan, tinggal di Bandung. Lalu 1123 Seno, jenis kelamin laki-laki, tinggalnya di Bandung. Kita kirim. Ya, ini berhasil pasien yang ketiga dan keempat. Kita tambahkan lagi untuk pasien yang kelima dan keenam. Satu, dua, empat, Pantra, laki-laki, dari tanggal 5, namanya kan kelamin perempuan, untuk pasien ke-4 dan ke-5, pasien ke-5 dan ke-6 sudah selesai. Kita tambahkan untuk pasien ke-7 dan ke-8.
pasien ke-7 dan ke-8 sudah kita input, lalu kita bisa melihatnya sudah kita input ya. Lalu kita masuk ke